Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, introducing myself, my name is Dewi Markana, you can call me Debbie. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Dr. Faida Yusuf, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah evaluasi pembelajaran, dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu di sini saya akan menjelaskan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perbedaan pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi. Serta saya juga di sini akan menjelaskan contoh-contoh dari keempat hal tersebut. Yang pertama, tes. Tes pada umumnya adalah metode atau alat untuk mengukur kemampuan pengetahuan keterampilan atau karakteristik tertentu dari individu. Contoh pengimplementasiannya dalam berbagai format seperti pilihan ganda, esai, wawancara, dan lain-lain. Selanjutnya, pengukuran. Pengukuran pada umumnya merujuk pada proses pengumpulan data terkait dengan sesuatu. Pengimplementasiannya dapat teman-teman mengetahui bahwa dapat melibatkan serangkaian langkah konkret. Pengukuran haruslah berkelanjutan dan proses tersebut dapat ditingkatkan seiring dengan melibatkan umpan balik terhadap bagi para peserta didik. Selanjutnya ada penilaian, di mana penilaian ini lebih luas dan mencakup penarikan kesimpulan atau pemberian nilai terhadap hasil pengukuran tadi. Selanjutnya evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas program atau kegiatan pembelajaran. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar evaluasi pembelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, continue, di mana continue ini tidak boleh evaluasi. Ketika melakukan evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang continue. Yang kedua, kooperatif. Prinsip ini menyatakan bahwa kegiatan evaluasi guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, bahkan termasuk peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek seperti bahan evaluasi. Yang keempat, adil dan objektif, di mana dalam melaksanakan evaluasi tersebut, guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Selanjutnya, ada jenis-jenis evaluasi. Evaluasi ini di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, evaluasi diagnostik, evaluasi yang dilakukan di tahap awal. Yang kedua, evaluasi formatif, evaluasi yang dilakukan proses belajar mengajar seperti kuis, diskusi, presentasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis evaluasi sumatif, yaitu yang dilakukan di tahap akhir seperti UTS, UAS, dan lain-lain. Selanjutnya, selain itu, tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam pembelajaran. Proses pembelajaran di sini memiliki 3 hal yang penting, yakni input, transformasi, dan output. Input di sini diartikan yaitu peserta didik yang dinilai kemampuannya dan siap menjalani proses pembelajaran. Transformasi yaitu segala unsur terkait dengan proses pembelajaran, yaitu guru, media, dan bahan ajar. Sedangkan output di sini diartikan sebagai capaian yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Next, ada tujuan pembelajaran. Ada sasaran evaluasi. Jadi sasaran evaluasi yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada unsur dinamis. Pembelajaran dapat disebut juga dengan sumber belajar yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Sumber belajar disebut juga unsur dinamis pembelajaran karena setiap perubahan yang terjadi pada salah satu sumber belajar akan mengakibatkan terjadi perubahan pada kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran dapat diartikan sebagai interaksi antar sumber belajar dengan siswa. Yang keempat, ada kurikulum, di mana kurikulum dalam hal ini dipandang sebagai rencana tertulis, yakni seperangkat komponen pembelajaran yang diuraikan
secara tertulis pada buku. Selanjutnya ada fungsi evaluasi. Di sini fungsi evaluasi terbagi menjadi dua, yaitu fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik dan fungsi evaluasi pembelajaran bagi siswa itu sendiri. Jadi untuk mengukur dalam fungsinya, yang pertama untuk mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua untuk mengukur sampai di mana keberhasilan sistem pengajaran yang digunakan. Yang ketiga sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Selain itu, hasil evaluasi pengajaran juga dapat digunakan untuk bahan pertimbangan bagi bimbingan individual peserta didik, membuat diagnosis, mengenal kelemahan-kelemahan dan kemampuan peserta didik, dan juga bahan pertimbangan bagi perubahan atau perbaikan kurikulum. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih klasifikasi evaluasi pendidikan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya harus memenuhi beberapa kebutuhan, yakni psikologi, didaktik, dan administratif. Yang kedua, klasifikasi evaluasi pendidikan berdasarkan keputusan pendidikan, keputusan individual, keputusan institusional, keputusan didaktik, institusional, keputusan-keputusan penelitian, dan keputusan yang bersifat bimbingan dan penyuluhan. Yang ketiga, klasifikasi evaluasi pendidikan berdasarkan waktu dan penempatan evaluasi pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana sih prosedur-prosedur terkait dengan pembuatan evaluasi? Yang pertama-tama kita harus membuat perencanaan evaluasi. Dalam membuat perencanaan evaluasi, kita dapat melakukan seperti membuat kisi-kisi dan melakukan uji coba. Yang kedua, ada pelaksanaan evaluasi, pengelolaan data, penafsiran hasil evaluasi, dan yang terakhir, semua kegiatan hasil evaluasi harus dilaporkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pimpinan atau kepala sekolah, pemerintah, dan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan apa perbedaan antara tes dan non-tes. Jadi, tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara aturan-aturan yang sudah ditentukan. Sedangkan non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik tersebut, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Mungkin hanya itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.